Selamat datang. Pada kali ini, laman edukasi akan memberikan latihan soal PTS, STS atau STS ya. Mata pelajaran biologi kelas 12 SMA atau MA semester 1 kurikulum merdeka beserta kunci jawabannya. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PTS, UTS atau STS mata pelajaran lainnya kamu bisa cek di bagian deskripsi ya. Link videonya sudah ada di sana. Oke, dan mari kita mulai latihannya. Oksigen akan masuk dalam proses respirasi aerob dalam tahap A. Dekarboksilasi oksidatif, B. Siklus TCA, C. Siklus Krebs, D. Transfer elektron, E. Glikolisis. Maka jawaban yang benar adalah D ya, transfer elektron jawabannya. Respirasi anaerob yang dilakukan oleh manusia akan menghasilkan molekul titik-titik. A. Asam laktat, B. Oksaloasetat, C. Alkohol, D. Asam stearat, dan E. Etanol. Maka jawaban yang benar adalah A ya, asam laktat jawabannya. Reaksi terang dalam fotosintesis terjadi di dalam A. Stroma, B. Sitoplasma, C. Mitokondria, D. Grana, E. Lentisel. Maka jawaban yang benar adalah D ya, grana jawabannya. Fiksasi karbon dalam reaksi fotosintesis terjadi dalam tahapan A. Reaksi terang, B. Aliran elektron siklik, C. Aliran elektron non-siklik, D. Fotolisis air, E. Reaksi gelap. Maka jawaban yang benar adalah E ya, reaksi gelap jawabannya. Reaksi terang dalam fotosintesis akan menghasilkan A. ATP dan FADH2, B. ATP dan NADPH, C. ATP dan NADH, D. ATP dan GTP, E. NADH dan NADPH. Maka jawaban yang benar adalah B. ATP dan NADPH jawabannya. Jika di dalam sel terdapat substrat respirasi berupa lemak, karbohidrat, dan protein, maka akan terjadi oksidasi dengan urutan sebagai berikut. A. Lemak, protein, karbohidrat, B. Karbohidrat, protein, lemak, C. Karbohidrat, lemak, protein, D. Protein, karbohidrat, lemak, E. Lemak, karbohidrat, protein. Maka jawaban yang benar adalah C. Karbohidrat, lemak, protein jawabannya. Pada pertumbuhan dikenal istilah etiolasi, yaitu pertumbuhan yang
A. Amat cepat bila ada cahaya. B. Amat cepat dalam keadaan gelap. C. Tidak dipengaruhi cahaya. D. Lambat dalam keadaan gelap. E. Lambat kalau ada cahaya. Maka jawapan yang benar adalah B, ya, amat cepat dalam keadaan gelap jawabannya. Titik tumbuh primer dan tumbuhan dikotil ditemukan pada bagian A. Kambium fasikular, B. Jaringan parenkim, C. Jaringan kolenkim, D. Kambium gabus atau velagen, E. Ujung akar. Maka jawaban yang benar adalah E. Ujung akar jawabannya. Di bawah ini proses-proses dalam sintesis protein. 1. dRNA meningkatkan DNA menuju ke ribosom. 2. DNA melakukan transkripsi sehingga terbentuk dRNA. 3. Asam amino berderet sesuai dengan kode pembentukan protein. 4. tRNA menerjemahkan kodon yang dibawa dRNA. 5. Protein terbentuk dan dapat merupakan enzim yang mengatur metabolisme sel. 6. tRNA mencari dan membawa asam amino yang sesuai dengan kodon yang dibawa dRNA. Nah, urutan proses sintesis protein yang terjadi pada tahap translasi adalah A. 3542, B. 4635, C. 2163, D. 1256, E. 4653. Jawaban yang benar adalah B, ya. Nih, 4653, 4635, ya. 4-nya tRNA menerjemahkan kodon yang dibawa dRNA. Lalu 6, tRNA mencari dan membawa asam amino yang sesuai dengan kodon yang dibawa dRNA. 3, asam amino berderet sesuai dengan kode pembentukan protein. Lalu ada 5, protein terbentuk dan dapat merupakan enzim yang mengatur metabolisme sel. Sebelum siklus asam sitrat, asam pirufat yang diproduksi pada glikolisis pertama sekali dikonversi menjadi A. koenzim, B. sitrat, C. etanol, D. asetil koenzim A, E. oksiasi pirufat. Jawaban yang benar adalah D. asetil koenzim A. Jika rantai DNA adalah ATT, GTA, AAA, CGG, kode genetik yang dibawa oleh mRNA pada sintesis protein adalah A. ATT, GTA, AAA, GCC, B. AUU, GTA, UUU, GCC, C. AUU, GUA, AAA, CGG, D. UAA, CAU, UUU, GCC, D. TEA, CAT, TTT, CGG. Maka jawaban yang benar adalah D, ya. UAA, CAU, UUU, dan GCC. Kita lanjut. Berikut ini yang bukan basa nitrogen yang terdapat pada DNA adalah A. guanin, B. timin, C. adelin, D. urasil, E. sitosin. Maka jawaban yang benar adalah
D ya, urasil jawabannya. Perhatikan tabel berikut ini tabelnya ya. Perbedaan fungsi DNA dan RNA yang tepat adalah A yang bagian A, B yang bagian D, C yang bagian B, D bagian C, E yang bagian E. Maka jawaban yang benar adalah D ya, bagian C jawabannya. DNA berhubungan erat dengan penurunan sifat dan sintesis protein, sedangkan RNA yaitu berhubungan erat dengan sintesis protein. Di C, D jawabannya, itu yang bagian C-nya. Antikodon yang dihasilkan dari proses transkripsi AAAA, CCCC, ACA, dan GUS adalah A. AAAA, SSS, SCGG, ASG, B. UUUU, GGGG, UGU, SAG, C. UUUU, SSS, SGS, dan ASG, D. AAAA, SSS, SGA, dan ASG, E. AAAA, SSS, SGG, dan ASG. Maka jawaban yang benar adalah B ya, UUUU, GGGG, UGU, dan SAG. Perhatikan, ini ya soal 15 tadi ya. Perhatikan sekelompok siswa melakukan penelitian dengan memberikan beberapa perlakuan pada tanaman kacang kedelai. Perlakuan dilakukan pada media 1 tanpa diberi kotoran hewan, 2 diberi kotoran sapi, 3 diberi kotoran ayam, dan keempat diberi kotoran kambing. Setiap hari mereka menyiram pada pagi dan sore hari. Adapun judul dalam penelitian ini adalah pengaruh beberapa macam kotoran hewan terhadap pertumbuhan kacang kedelai. Itu ya. Cuma disimak dulu ini sebelum masuk pada soalnya. Nah, soalnya parameter kualitatif yang dapat diukur dari hasil percobaan tersebut adalah A. Jumlah air yang digunakan, B. Jumlah kotoran hewan yang digunakan, C. Rasa kacang kedelai yang dihasilkan, D. Jumlah bunga yang dihasilkan, E. Tinggi tanaman. Maka jawaban yang benar adalah C ya, rasa kacang kedelai yang dihasilkan. Enzim merupakan biokatalisator pada proses-proses metabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Karena enzim mempunyai sifat-sifat tertentu. Berikut ini yang bukan merupakan sifat enzim adalah A. Bekerja baik ekstra maupun intraseluler, B. Banyak dihasilkan organel mitokondria, C. Hanya bekerja pada substrat tertentu yang sesuai, D. Oleh enzim segala proses kimia berjalan cepat dan memerlukan sedikit energi, E. Sifatnya sama dengan sifat protein pada umumnya. Maka jawaban yang benar adalah B. Banyak dihasilkan organel mitokondria. Proses pengubahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana dan melepaskan energi dalam bentuk ATP disebut A. Anabolisme, B. Fotosintesis, C. Fotosistem, D. Katabolisme, E. Metabolisme. Maka jawaban yang benar adalah D ya, katabolisme.
Salah satu hal yang terjadi pada proses kehidupan adalah penyusunan senyawa yang sederhana menjadi lebih kompleks. Nah, proses tersebut dinamakan A. Respirasi, B. Disimilasi, C. Dekomposisi, D. Anabolisme, E. Katabolisme. Maka jawaban yang benar adalah D. Anabolisme jawabannya. Berikut ini enzim yang bukan termasuk dalam golongan karbohidrase adalah A. Karbosilase, B. Sitokrom, C. Katalase, D. Hidrolase, E. Selulase. Maka jawaban yang benar adalah B ya, sitokrom jawabannya. Enzim katalase adalah enzim yang dihasilkan oleh sel-sel hati. Enzim ini berperan untuk mengubah H2O2 menjadi H2O dan O2, B. CO2 dan H2O menjadi C6H12, O2 dan O2, O6 dan O2, C. C6H12O6 dan O2 menjadi CO2 dan H2O, D. C6H12O6 melalui CH3M garing subs menjadi CH2OH dan CO2. E. O2 dan H2O menjadi H2O2. Maka jawaban yang benar adalah A ya, H2O2 menjadi H2O dan O2. Kita lanjut. Hasil dari dekarbolisasi oksidatif yang masuk ke siklus Krebs adalah molekul A. Gliseraldehida 3-fosfat, B. Malat, C. Asetil-CoA, D. Oksaloasetat, dan E. Pirufat. Maka jawaban yang benar adalah C ya, asetil-CoA jawabannya. Hasil akhir dari sekali siklus Krebs adalah A. 1 NADPH, 1 FADH2, dan 3 ATP, B. 2 NADH, 2 FADH2, dan 3 ATP, C. 2 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP, D. 2 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP, E. 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP. Maka jawaban yang benar adalah E ya, 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP. Proses respirasi aerob untuk molekul glukosa menghasilkan ATP sebanyak A24, B28, C48, D38, dan E39. Maka jawaban yang benar adalah D ya, 38 jawabannya. Hasil akhir proses glikolisis untuk satu molekul glukosa adalah A. 2 asam pirufat, 1 NADH, dan 4 ATP, B. 1 asam pirufat, 2 NADH, 2 ATP, C. 1 asam pirufat, 2 NADH, 4 ATP, D. 1 asam pirufat, 4 NADH, 4 ATP, E. 2 asam pirufat, 2 NADH, 2 ATP. Maka jawaban yang benar adalah
E. 2 asam pirufat, 2 NADH, 2 ATP jawaban. Karbon dioksida dalam respirasi aerob dihasilkan dalam proses A. Siklus Krebs dan transfer elektron, B. Dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs, C. Glikolisis dan transfer elektron, D. Dekarbolisasi oksidatif dan transfer elektron, E. Glikolisis dan dekarbolisasi oksidatif. Maka jawaban yang benar adalah B. Dekarbolisasi oksidatif dan siklus Krebs. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Untuk latihan mata pelajaran lainnya, silahkan cek ya di bagian deskripsi, di situ ada linknya. Dan sampai jumpa.